Shalom. Bersukacita dapat berkumpul, bertemu, belajar bersama di dalam program Bible Study online CK7, di mana kita hari lepas hari akan diperlengkapi dengan firman Allah yang luar biasa, yang menguatkan, menuntun, membawa kita kepada setiap rencana Tuhan digenapi. Nah, saudara, kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari Bilangan pasal yang ke-34. Bilangan 34 ini berbicara tentang batas-batas tanah Kanaan yang Tuhan sudah tetapkan menjadi milik bangsa Israel dan pembagian-pembagiannya. Jadi dibatasi dari mana sampai mana, lalu dibagi-bagi. Ini suku Yehuda dapat mana, suku Simeon dapat mana. Nah, ini dibagi-bagi, saudara. Namun sebelum kita baca, kita renungkan, kita ambil intisari dari pesan firman Tuhan, kita akan minta Tuhan mengurapi kita, menjamah kita, supaya kita mengerti sungguh firman ini, seperti apa yang Tuhan kehendaki. Mari kita hampiri Tuhan dengan segenap hati kita. Kita sembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Haleluya, Yesus. Kami sembah Engkau, kami puji Engkau Tuhan. Kau yang menyertai kami anak-anak-Mu di setiap musim dan waktu, hari lepas hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, bahkan tahun demi tahun. Tangan-Mu menjaga kami, tangan-Mu menopang kami. Kami bersyukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Amin Tuhan, pemelihara kami Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur.
cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, kasih-Mu luas bagai samudra, kasih-Mu tinggi bagai cakrawala, tak terbatas, tak terukur Tuhan, selalu cukup bagi kami di setiap musim dan waktu. Terima kasih Tuhan, semua janji-Mu Kau genapi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan
Yesus, Kau Allahku yang setia. Amin, amin. Tidak ada Allah di dunia ini yang seperti Engkau ya Tuhan. Tidak ada ilah-ilah lain yang sanggup menyamai Engkau. Sekali Engkau berjanji kepada umat yang taat dan setia kepada janji-Mu, maka Engkau akan menggenapinya. Seperti yang terjadi dalam kehidupan bangsa Israel. Engkau berjanji menyertai mereka. Engkau berjanji memberikan tanah Kanaan buat mereka. Tanah yang penuh dengan susu dan madu itu. Dan kepada mereka yang taat dan setia. Tidak membelakangi Tuhan. Tidak mengingkari perjanjian Tuhan. Tidak bersungut-sungut sepanjang perjalanan kehidupan mereka. Maka Allah membuat mereka masuk ke tanah perjanjian itu. Itulah Allah yang hidup, Allah yang setia, Allah yang selalu memegang janji-janjinya. Kemuliaan-Mu, kebesaran-Mu, Engkau nyatakan bagi kami umat pilihan-Mu. Sebentar kami akan melanjutkan pembelajaran kami ya Tuhan dari kitab Bilangan pasal yang ke-34 ini. Urapi kami. Kami membuka pintu hati kami untuk ditaburi dengan firman Tuhan. Supaya firman itu tumbuh subur, berbuah lebat bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu, urapi kami semuanya. Di dalam nama Yesus, mari yang siap belajar firman Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Amin. Baik saudara, kita akan membuka di dalam kitab Bilangan pasal yang ke-34. Alkitab saya Perjanjian Lama halaman sekitar 187. Bilangan pasal 34 ini berbicara tentang batas-batas tanah Kanaan. Ya, sisi kanan, sisi kiri, sisi barat, sisi timur, selatan dan utara ditetapkan Tuhan. Lalu nanti dilanjutkan dengan pembagian tanah Kanaan. Jadi ini peristiwa terjadi saudara sebelum mereka memasuki tanah perjanjian. Sudah diberitahu batas-batasnya dan pembagiannya dengan jelas. Supaya tertib, ya, teratur dan semua janji Allah digenapi dalam kehidupan bangsa Israel. Saya akan pandu saudara untuk membaca pasal 34 ayat 1 sampai 2 terlebih dahulu. Nanti kita lanjutkan pasal 13 sampai 15. Demikian firman Tuhan, batas-batas tanah Kanaan. Tuhan berfirman kepada Musa, "Perintahkanlah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu masuk ke negeri Kanaan, maka inilah negeri yang akan jatuh kepadamu sebagai milik pusaka, yakni tanah Kanaan menurut batas-batasnya." Ini saudara. Jadi ketika Allah menjanjikan sebuah tanah yang penuh dengan susu dan madu, sebentar lagi akan digenapi. Sebentar lagi bangsa Israel generasi kedua plus Yosua dan Kaleb akan menikmati janji Allah. Mereka akan betul-betul memiliki tanah Kanaan itu sebagai milik pusaka. Saudara tahu arti kata milik pusaka itu sesuatu yang berharga yang diberikan, dipercayakan kepada orang secara khusus. Artinya tanah Kanaan ini diberikan Tuhan kepada bangsa Israel karena tanah ini sebagai milik pusaka yang dari Tuhan dipercayakan kepada mereka. Dan seperti yang kita baca tadi bahwa tanah ini menurut batas-batasnya akan diberikan kepada bangsa Israel. Artinya ada batas-batas tanah Kanaan yang akan diberikan secara utuh sebagai milik pusaka bagi bangsa Israel. Nah, di ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-12 saudara, itu isinya batas timur, batas barat, batas selatan, batas utara. Ya, nanti saudara pelajari itu, saudara baca.
Di sini saya akan jelaskan aja bahwa ini adalah milik pusaka. Sudah diatur, sudah dibatasi, dan diberikan sepenuhnya kepada bangsa Israel. Nah saudara, di sini kita bisa melihat rancangan khusus tentang garis batas untuk mengukur tanah Kanaan di semua sisi itu presisi diberikan Tuhan kepada bangsa Israel. Allah mengarahkan Musa untuk menetapkan garis batas itu. Bukan sebagai seorang ahli ilmu bumi ya Musa itu saudara, atau ahli peta, ya. Bukan sebagai seorang ahli ukur tanah. Tetapi ini sekedar untuk memuaskan atas kesetiaan bangsa Israel. Penggenapan janji ini membuat bangsa Israel puas. Karena ternyata ketaatan kita, ya, ketergantungan kita kepada Allah, kesetiaan kepada Tuhan ada hasilnya. Ada hasilnya. Allah bukan hanya mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir. Allah bukan hanya memelihara mereka di sepanjang perjalanan di padang gurun. Tetapi Allah juga menggenapi janji tentang tanah Kanaan. Dan ini diberikan Allah kepada bangsa Israel atas petunjuk Allah kepada Musa. Ini sebagai apa? Sebuah kebanggaan, kepuasan. Akhirnya cita-cita mereka menempati tanah yang penuh dengan susu dan madu itu tergenapi. Ini saudara. Nah kalau dalam pasal 34 ayat 1 sampai 15 ini adalah batas-batas tanah Kanaan. Ada milik pusaka yang jauh lebih luas yang dijanjikan kepada mereka sebenarnya. Yang nanti pada waktunya akan mereka miliki jika mereka taat. Ya. Bahkan dikatakan saudara, kalau saudara ingat dalam pelajaran kita di Ulangan pasal 11 dulu. Ya. Dari sungai Efrat, ya, dari sungai Efrat itu artinya lebar, luas, panjang. Itu Ulangan pasal 11. Dan betul-betul kekuasaan Israel itu benar-benar seluas yang Tuhan janjikan. Bahkan nanti makin luas ketika apa? Zamannya Daud dan Salomo. Nanti sampai kepada kitab 2 Tawarikh pasal 9 saudara. Diperluas. Janji-janji Allah itu diperlebar. Daud dan Salomo. Kalau Daud yang merebutnya. Daud yang memperluas. Salomo yang mempertahankannya. Terhadap janji Allah. Bangsa Israel diminta taat. Diminta setia. Dan dimintai percaya. Apa yang dijanjikan Allah. Pasti digenapi. Pelajaran buat kita. Sekali Allah berjanji, pasti digenapi. Dan ini, bangsa Israel betul-betul di depan mata sudah ada tanah yang dijanjikan. Batas-batasnya jelas. Dan nanti akan dibagi secara adil. Itu saudara. Nah, kalau kita melihat terus saudara, milik pusaka yang digambarkan di sini hanyalah sebatas Kanaan. Ya, sebatas Kanaan. Yang merupakan apa? 9,5 suku. Ya, 9,5 suku. Karena yang 2,5 suku, yaitu suku Ruben, suku Gad, dan setengah dari suku Manasye, sudah mendapatkan bagian mereka di timur Sungai Yordan. Ya, timur Sungai Yordan. Mari kita lihat di ayat yang ke-14 dan 15. Saya bacakan ya, ayat 14 dan 15. Atau 13 dulu lah, biar jelas ya, mengenai pembatasan tanah Kanaan. Musa memerintahkan kepada orang Israel, itulah negeri yang akan kamu bagi sebagai milik pusaka dengan membuang undi. Yang diperintahkan Tuhan untuk diberikan kepada suku yang 9,5 itu. Jadi yang 2,5 suku sudah dapat di sebelah timur Sungai Yordan sebelum mereka menyeberang.
Nah ini pada pasal 34 kitab Bilangan ini berbicara tentang tanah Kanaan yang untuk 9,5 suku. Ayat 14 menjelaskan. Sebab suku Bani Ruben menurut puak-puak mereka dan suku Bani Gad menurut puak-puak mereka telah menerima milik pusakanya. Juga suku Manasye yang setengah itu telah menerimanya. 2,5 suku itu telah menerima milik pusaka mereka di seberang sungai Yordan di dekat Yeriko ke sebelah timur. Jadi jelas ini. Allah sudah menjelaskan bahwa yang dibicarakan di Bilangan 34 ini adalah untuk 9,5 suku. Sebab yang 2,5 suku sudah dapat di sebelah timur sungai Yordan. Nah, Allah begitu rinci, begitu adil, ya, dan Dia begitu setia, saudara. Bagaimana batas-batas tanah Kanaan sebagai tanah yang dijanjikan, kini dinyatakan Tuhan, mulut Tuhan sendiri yang menyatakannya. Kita teringat kepada perjanjian Allah dengan Abraham. Ya. Allah dengan Abraham. Allah berjanji kepada Abraham bahwa mereka akan membawa umatnya keluar dari perbudakan untuk sampai ke negeri yang dijanjikan Tuhan. Ya. Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Itu Kejadian 12 ayat 7. Coba lihat saudara. Betapa canggihnya Alkitab kita. Betapa dahsyatnya firman Allah ini. Dijanjikan kepada Abraham tentang negeri yang akan diduduki oleh keturunan Abraham. Di Kejadian pasal 12, Allah menjanjikan itu. Dan di Bilangan pasal 34, Allah menggenapinya. Meskipun keturunan Abraham berlaku tidak setia, namun Allah tetap setia. Ya, angkatan yang tidak setia dibinasakan. Angkatan yang tidak setia dan taat kepada Allah mati di padang gurun. Namun terhadap janji Allah tetap digenapi. Karena generasi kedua plus Yosua dan Kaleb, mereka mendapatkan tanah perjanjian itu. Luar biasa. Janji Allah, kalau kita belajar tentang janji Allah, sejak pertemuan pertama, saya berbicara tentang janji Allah yang selalu digenapi. Ketika mereka mendapatkan tanah perjanjian itu penggenapan atas janji Allah kepada Abraham. Nah, demikian pula dengan kita. Janji Tuhan kepada kita pun akan digenapi. Memang kita harus menunggu dengan taat, sabar, tekun atas penggenapan itu. Ya, luar biasa. Saya kalau melihat kebaikan Tuhan, ya, kesetiaan Tuhan itu saudara, saya sangat terharu sekali. Saya itu sangat bangga memiliki Tuhan yang seperti itu. Ya, tadi seperti pujian tadi yang dinyanyikan. Kaulah Tuhan yang berjanji, ya, selalu ditepati. Tak sekalipun Tuhan mengingkarinya. Itulah kesetiaan Allah kita. Generasi demi generasi boleh berganti, tapi tetap janji Allah tidak pernah mengingkarinya. Pegang baik-baik janji Allah, saudara. Seperti Allah berjanji kepada Israel, demikianlah Allah berjanji buat kita semuanya. Kalau Israel masuk ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan, penuh dengan susu dan madu, maka Allah yang sama di dalam Yesus Kristus berjanji kepada kita. Kalau kita sudah selesai berjalan di padang gurun dunia ini, Allah menjanjikan tanah kekekalan buat kita semuanya. Yerusalem yang baru, yaitu surga yang mulia. Nah saudara, tugas ini sangat penting untuk disampaikan kepada Musa. Saking pentingnya tentang pembagian tanah Kanaan ini, Allah sendiri yang menentukan. Allah sendiri yang memilih orang-orang yang bertugas membagi tanah perjanjian itu. Yang nanti akan diwarisi kepada 9,5 suku Israel itu. Betapa pentingnya, betapa berharganya tanah itu. Kalau tanah Israel yang sekarang ini, tanah Kanaan yang sekarang ini
di mata Tuhan begitu penting dan berharganya. Maka tanah Israel yang baru, tanah Kanaan yang baru, Yerusalem yang baru itu lebih penting, lebih berharga untuk saudara dan saya. Allah yang menentukan, Allah yang memilih siapa yang boleh masuk dan siapa yang tidak boleh masuk. Oleh sebab itu, tetap setialah kepada Tuhan, supaya kita memiliki semua janji-janji Allah itu. Amin ya saudara. Nah, ada satu hal penting yang ingin saya sampaikan buat kita semuanya saudara. Ya, saya akan tunjukkan di dalam ayat yang ke-21 sampai 28 saudara. 21 sampai 28. Itu ada nama-nama manusia yang kalau kita cermati sebenarnya itu mewakili tentang siapa Allah itu. Tadinya saya lewati saja. Dulu saya lewati saja. Tapi begitu saya dalami, wah ternyata ada nama-nama yang luar biasa. Ada nama-nama yang khusus yang Allah tuliskan untuk diketahui oleh bangsa Israel. Dan hari ini, saat ini untuk kita ketahui bahwa ada nama-nama manusia yang mewakili tentang Allah Israel itu siapa. Kita mulai ya saudara. Di ayat 21. Di situ ada nama Elidad. Ya, ayat 21. Nanti saudara tandai di Alkitab saudara. Ada nama Elidad. Arti kata Elidad itu artinya Allah telah mengasihi. Ya, Allah telah mengasihi. Itu ayat 21. Elidad artinya Allah yang mengasihi. Ayat 23. Ada nama Haniel. Haniel. Itu artinya kemurahan hati Allah. Atau Allah yang bermurah hati. Sampai-sampai bangsa Israel mendapatkan tanah yang dijanjikan. Maka keluar kata Haniel. Jadi kalau ada orang namanya Haniel artinya kemurahan hati Allah. Itu ayat 23. Selanjutnya, ayat 25 saudara. Ada nama Elisafan. Ya, 25 nih. Elisafan. Apa arti Elisafan? Elisafan artinya Allahku melindungi. Allahku melindungi. Sepanjang perjalanan keluar dari Mesir, masuk ke padang gurun, dan mendapatkan tanah yang dijanjikan, Allah melindungi. Maka keluar nama Elisafan. Wah, luar biasa. Lalu ayat 26. Ya. 26 keluar kata atau nama Paltiel. Paltiel. Apa arti kata Paltiel? Paltiel artinya Allah adalah pembebasku. Allah yang membebaskan. Allah yang mengeluarkan bangsa Israel dari cengkeraman Mesir. Allah yang membebaskan bangsa Israel dari kejaran, jarahan, perang orang-orang sekelilingnya, bangsa-bangsa sekelilingnya. Allah yang membebaskan dari para musuhku. Itu keluar nama Paltiel. Ayat 26 itu ya. Nah yang terakhir, ayat 28. Saudara. Keluar kata nama orang Pedael. Pedael. Artinya apa saudara? Allah telah melepaskan. Nah saudara lihat. Dari penyebutan nama. Karena begini saudara. Allah tidak iseng naruh nama di kitab suci ini. Allah tidak pernah iseng-iseng tulis nama gitu ya. Atau sembarangan tulis nama. Tidak. Kalau ada kata-kata yang penting di sini, nama-nama manusia yang penting di sini, Allah ingin memberikan pesan buat bangsa Israel. Pesan buat kita semuanya. Dari ke-6 atau ke-5 nama ini saudara. Ya, Elidad, ada Haniel, ada Elisafan, ada Paltiel, dan ada Pedael, semuanya pakai L. Artinya apa? Allah. Allah. Allah yang telah mengasihi. Allah yang bermurah hati. Allah yang melindungi bangsa Israel ini.
Allah yang membebaskan mereka, dan Allah yang telah melepaskan mereka dari cengkeraman kuasa kegelapan itu. Itulah sebabnya orang Israel harus tahu. Hanya Allah mereka, hanya Allah yang benar, yang berjanji kepada Abraham. Allah yang berjanji kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Itulah Allah yang membebaskan mereka, yang bermurah hati, yang melindungi, yang mengasihi, dan yang menggenapi janji-janji kepada bangsa pilihan Tuhan ini. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, Allah Israel di dalam Yesus Kristus, kita juga punya pengalaman-pengalaman yang sama dengan mereka. Ya mungkin nama kita tidak perlu diganti ya saudara, tapi diingatkan buat kita semuanya. Kalau bukan Tuhan, kita nggak akan mungkin mendapatkan apa yang dijanjikan Allah itu. Kalau bukan Tuhan, tidak ada Allah yang mampu mengasihi kita. Kalau bukan Tuhan, kita tidak akan pernah dapat kemurahan-kemurahan dari Allah Bapa. Kalau bukan Tuhan Yesus, siapa yang melindungi kita? Kalau bukan Tuhan Yesus, siapa yang membebaskan kita? Kalau bukan Tuhan Yesus, siapa yang melepaskan kita dari jerat bujuk rayu iblis itu? Oleh sebab itu, membaca Bilangan pasal 34, kita diingatkan, hanya karena kasih setia Tuhanlah kita mendapatkan kemenangan demi kemenangan. Mendapatkan apa yang Tuhan janjikan buat kita semuanya. Saya akan tutup dengan sebuah pengertian seperti ini, saudara. Batas-batas tanah perjanjian yang Tuhan gambarkan di dalam pasal 34 ini, saudara. Ini bukan batas-batas yang tetap. Saya garis bawahi, ini bukan harga mati. Sebab apa? Di kemudian hari, saudara, nanti kalau pada sampai ke kitab Yosua, atau mungkin bahkan para hakim, silih berganti. Sampai nanti kepada Nabi Samuel. Bahkan para raja-raja Israel. Batas-batas ini senantiasa bergerak. Kenapa? Karena Allah mengizinkan bangsa-bangsa lain menjarah mereka. Loh, kok bisa seperti itu? Kok bisa mengerucut? Atau bahkan kehilangan tanah, bahkan pernah dibuang, entar ke Babel atau ke Asyur. Kenapa? Karena mereka sudah mendapatkan janji-janji Allah, mendapatkan milik pusaka Tuhan, yaitu tanah perjanjian, mereka lupa Tuhan. Padahal tadi sudah diberikan 5 nama yang menggambarkan Allah itu siapa. Tapi bangsa Israel tetap lupa. Makanya jangan heran nanti kalau kita masuk ke pasal-pasal berikutnya atau kitab-kitab berikutnya. Mulai dari kitab Yosua, kitab Samuel, sampai nanti di para hakim-hakim, saudara. Kita akan melihat Israel pernah kehilangan tanah yang dijanjikan itu. Kenapa? Karena silih berganti. Raja-raja bangsa-bangsa lain menguasainya. Penjajah datang bergiliran. Sebab Allah mengizinkan itu terjadi karena Allah sedang menghukum bangsa Israel yang tidak mengucap syukur, yang tidak taat, tidak setia, dan menjaga milik pusaka itu. Itulah sebabnya, saudara, kita diingatkan, yuk, kalau Tuhan sudah menggenapi janjinya buat hidup kita, jangan lupa ya, karena Dia. Bersyukurlah kepada Tuhan. Pelihara berkat Allah. Pergunakan berkat Allah untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan jangan pernah berpaling dari Tuhan yang memberikan berkat-berkat buat kita semuanya. Berkacalah pada peristiwa Israel ini, saudara. Nama-nama Allah ya, yang mewakili tentang kebesarannya, tentang kasihnya, tentang kepeduliannya, tentang pembebasannya dan kelepasannya. Mereka lupa akan hal itu. Makanya pesan Tuhan, firman Tuhan pada hari ini, saudara, kalau saudara sudah diberkati, saudara sudah diberikan janji-janji Allah, sudah dipulihkan hidupmu,
dibuat naik kembali. Jangan lupa, selalu taat setia kepada Tuhan. Jangan lupa, persembahkanlah hidupmu hanya kepada Tuhan. Jangan lupa, pergunakanlah berkat itu. Baik kesehatan, harta benda, apapun juga. Untuk kemuliaan Tuhan. Supaya apa? Supaya Tuhan tidak mengizinkan orang lain, bangsa lain menjarah kita. Dengan demikian, kalau kita taat setia, maka apa yang dijanjikan Allah sepenuhnya akan menjadi milik pusaka kita semuanya. Kita tundukkan kepala. Bapak, terima kasih untuk pembelajaran dari Bilangan pasal yang ke-34 ini. Bagaimana Bilangan ini menceritakan tentang tanah perjanjian yang sudah digariskan, batas-batas yang jelas diberikan kepada 2,5 suku di timur Sungai Yordan dan 9,5 suku di seberang Sungai Yordan. Allah tidak pernah mengingkari janjinya dan terbukti semuanya digenapi. Tuhan juga mengingatkan ada nama-nama suku-suku Israel yang menggambarkan tentang kasih-Nya Allah, menggambarkan tentang berkat pelindungan Tuhan, kelepasan Tuhan, ya, menggambarkan tentang kebaikan-kebaikan Tuhan. Tujuannya supaya Israel ingat kalau mereka diberkati, semua berkat itu datang dari Tuhan. Demikian pula kami ya Tuhan, kalau kami merenungkan Bilangan pasal 34 ini, kami diingatkan supaya pencapaian-pencapaian kami, berkat yang kami terima, itu dijadikan sebagai milik pusaka, supaya dipergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dipersembahkan bagi Tuhan, dikembalikan semua milik Tuhan. Dengan demikian, kami disebut sebagai orang-orang yang tahu diri, sehingga Tuhan memelihara sepanjang kehidupan kami. Kami melihat juga tadi nama-nama Allah yang luar biasa, yang terwakili dari nama-nama orang Israel. Itu membuktikan bahwa Allah mau bangsa Israel mengingat itu semuanya. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk peringatan buat kami. Peringatan dini ini Tuhan berikan buat kami semuanya, supaya kami tetap setia kepada Tuhan. Dalam keadaan diberkati Tuhan, dalam kemakmuran, dalam pemulihan, dalam kesembuhan dan kesehatan, kami tetap akan setia melayani Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati anak-anak-Mu, berkati kami semuanya yang join di Bible Study online CK7 ini. Semuanya diberkati Tuhan. Keluarga demi keluarga diberkati Tuhan. Gerejamu CK7 dan gereja-gerejamu di muka bumi ini diberkati Tuhan. Sebelum kami berpisah, kami siapkan hati kami terima berkat yang daripada-Mu. Kekasih-kekasih Kristus, arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat kasih anugerah dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah, di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dalam Roh Kudus menyertai kita semuanya. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua kali menjemput kita semuanya, bertemu di awan-awan yang permai, menikmati kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.